Halo saudara, kita berjumpa lagi di Gelar Perkara. Bersama saya, Vidi Batlolone. Demi mendapatkan kembali mobilnya yang sempat dibeli oleh korban Indra, pelaku AD dan teman-temannya menyekap para korban di sebuah rumah di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Para pelaku juga menyiksa para korban lelaki selama 3 hari. Lantas bagaimana duduk persoalan kasus ini? Simak liputan lengkapnya di Gelar Perkara. Jual beli mobil berujung penyekapan. Saudara, pelaku AD awalnya menjual mobil mewahnya yang masih dalam masa kredit kepada NN, salah satu pelaku. Namun NN tidak melunasi cicilan, malah menjual mobil kreditan tersebut pada korban Indra. Saudara, bagaimana bisa proses jual beli mobil mewah milik AD menjadi akar masalah kasus ini? Ikuti penelusuran jurnalis Kompas TV, Argan Anjani. Dipukul, agak keras, agak kencang. Saya dipukulin Dipukulin pakai apa? pakai titik cambuk, Bang. Pakai cambuk ya? Awal mulanya jual beli mobil, di mana saudara A menjual mobil ke saudari N dengan DP 75 juta. Masih ada kekurangan kurang lebih sekitar 400 juta. Namun demikian tidak dilunasi oleh saudara N, namun malah dijual ke saudara D. Saudara, kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap 4 orang di Taman Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan belum berakhir. Hingga kini, polisi masih mendalami kasus ini. Sejumlah fakta telah terungkap, diantaranya kejahatan ini berawal dari jual beli mobil mewah secara over kredit atau alih debitur. Lantas, bagaimana bisa pelaku menculik dan menyiksa para korban? Simak penelusuran kami di Gelar Perkara. Inilah detik-detik polisi menyelamatkan para korban penyekapan di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten pada 14 Oktober lalu. 3 dari 4 korban mengalami luka-luka akibat dianiaya pelaku. Di hari yang sama, polisi menangkap para pelaku termasuk 2 tokoh utama di balik kasus penculikan ini, AD dan NN. Total 9 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kalian diapain aja tuh? Dipukul, agak keras, agak kencang. Saya dipukulin Dipukulin pakai apa? pakai titik cambuk, Bang. Pakai cambuk ya? Sampai sakit gitu ya? Sampai merah-merah, sampai berdarah gitu ya? Korban mengalami penyekapan, korban mengalami dugaan peristiwa pemerasan, ya, yang beberapa hari yang lalu itu sempat viral. Ada 9 orang yang sudah diamankan oleh penyidik Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. 9 orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan. Permisi, Pak. Lokasi penyekapan Indra dan sang istri Desi Juwita bersama 2 orang teman mereka berada di sebuah perumahan di daerah Taman Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pengamanan komplek perumahan cukup ketat. Terbukti saat kami memasuki gerbang, petugas langsung mencegat. Namun saat kejadian, petugas keamanan tak curiga melihat kendaraan para pelaku hilir mudik membawa korban ke TKP. Petugas mengaku mereka tak merasa curiga lantaran telah mengenal AD sebagai warga perumahan. Sepi, inilah kesan pertama saat kami tiba di TKP. Jarang ada orang lalu lalang melewati rumah ini. Saudara, kali ini kami berada di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Inilah lokasi di mana Adrian dan Nunung bersama 6 tersangka lainnya menyekap 4 orang buntut dari transaksi overkredit sebuah mobil minibus. Oke, dapat dilihat bangunan ini memang terdiri dari 2 lantai. Meski sudah tidak berpenghuni, di dalam gerbang masih terdapat 5 kendaraan, termasuk salah satu mobil berplat dinas Polri. Penyekapan para korban terungkap setelah Desi, salah satu korban, berhasil melarikan diri pada 13 Oktober. Desi yang disekap di lantai bawah terpisah dari 3 korban lain memanfaatkan penjagaan yang lengah. Desi lalu lapor polisi.
jam 5 kurang 10 menit mendapati yang penjaga yang saya udah pada tidur 4 orang, cewek 1, laki-laki ada 3, udah terlelap tidur. Saya mengendap-endap untuk keluar pintu rumah. Kebetulan pintu rumahnya tidak terkunci. Saya keluar secara perlahan-lahan. Mau pintu gerbang susah dibuka. Saya pindah lagi ke samping rumahnya yang pagar besi. Saya naik dari situ nekat, lompat sampai celana saya robek. Di situ saya lari sekencang-kencangnya, mendapati seorang bapak-bapak kakek tua yang menolong saya buat ke jalan raya. Saya sempat tanya dulu, ini daerah apa Pak? Namanya katanya Taman Mangu, Pondok Aren. Nyampe rumah ibu saya telepon ke adik saya lewat HP mamah mertua saya, terus telepon ke kakak saya yang di Bandung. Langsung kakak saya Bandung suruh langsung laporan ke Kapolda Metro Jaya. Katanya biar cepat ditanggapi, biar cepat ditindaklanjuti. Kasus penyekapan selama 3 hari berawal saat korban Indra dihubungi tersangka NN untuk menindaklanjuti transaksi sebuah mobil jenis minibus. Korban tertarik, lalu pada 11 Oktober, NN mengajak korban bertemu di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Indra bersama sang istri Desi Juwita beserta 2 temannya, Nurul dan Ajit, berangkat dari Sukabumi, Jawa Barat. Sekitar jam setengah 11 malam, keempat korban bertemu NN di sebuah warung. Namun setelah beberapa saat, para pelaku datang menangkap keempat korban, lalu memasukkan secara paksa ke dalam mobil. Para pelaku membawa para korban ke sebuah rumah di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Disinilah para pelaku menyekap 4 korban dan menganiaya korban pria. Waktu itu korban sempat DP 45 juta, telah terjadi down payment Bang di waktu itu. Kemudian korban mendatangi si saudari N untuk pertamanya mau mengambil mobil. Ternyata yang terjadi adalah para korban diambil Bang, diamankan secara paksa oleh rombongan tersebut. Mereka dicambuk, mereka dipukul Bang, menggunakan selang, menggunakan kabel, menggunakan hanger yang dari kawat, menggunakan sandal, menggunakan tangan kosong, yang mereka dipukulin lah Bang. Selain Ade yang merupakan otak kejahatan dan NN yang membantu Ade memancing korban agar datang ke Jakarta, ada 7 tersangka lain yang berperan menyiapkan rumah dan mobil, menculik hingga menganiaya para korban. Polisi menyebut di antara para tersangka ada 2 oknum anggota TNI. Itu ada 9 orang untuk dari yang bukan dari organik Bang, ataupun dari oknum. Ada 2 orang, tapi kita sudah berkoordinasi dengan POM AL untuk dilaksanakan atau didalami pemeriksaan lebih lanjut terhadap 2 oknum tersebut Bang. Seperti itu. Berdasar keterangan polisi, motif Ade memerintahkan pelaku lain menculik dan menyekap para korban adalah untuk mencari keberadaan mobilnya yang pernah dijual pada NN beberapa bulan sebelum kasus penyekapan. Akar masalah bermula saat Ade menjual mobil mewah miliknya pada NN dengan cara overkredit atau pengalihan debitur seharga 475 juta rupiah. NN baru membayar uang muka 75 juta dan berjanji akan melakukan pembayaran secara mencicil. Namun, setelah beberapa waktu, NN tak membayar cicilan, tapi malah menjual mobil mewah tersebut kepada Indra, tanpa sepengetahuan Ade. Ade marah, merasa ditipu oleh NN. Kemudian Ade meminta NN bertanggung jawab mendapatkan mobil mewahnya kembali, bagaimanapun caranya. Sementara itu, Indra yang berprofesi sebagai perantara jual beli mobil telah menjual mobil mewah tersebut pada pembeli lain. Untuk motifnya sendiri, awal mulanya jual beli mobil, di mana saudara A menjual mobil ke saudari N dengan DP 75 juta. Kemudian untuk transaksinya sebenarnya masih ada kekurangan kurang lebih sekitar 400 juta. Namun demikian tidak dilunasi oleh saudara N, namun malah dijual ke saudara D. Untuk itu, saudara A menagih dan mencoba untuk mencari saudari N. Kemudian ketemulah ini saudari N. Saudari N mengatakan bahwa mobil itu sudah dijual ke saudari D. Oleh sebab itu, maka saudara A dengan saudari N bersama-sama mencari saudari D.
NN mengaku dengan memancing korban datang ke Jakarta, ia dapat mempertemukan korban dengan AD. Saya ininya tujuan pertama adalah untuk memancing beliau datang ke Jakarta secara baik-baik. Artinya Ibu tahu ini ada perencanaan untuk menjebak Indra? Ya memang perencanaan begitu. Padahal itu fiktif, tidak jadi. Pada saat mengambil mobil itulah mereka mau ketemu saya. Saya bilang saya kangen, pengen ketemu kalian. Yuk kita ngopi-ngopi bareng. Awalnya kenapa bisa kenal dengan Adrian? Saya kebetulan memang beliau ini adalah take over mobil dengan beliau. Artinya Ibu penipu? Istilah penipu bukan saya 100% penipu ya. Faktanya, sumber masalah antara AD, NN, dan Indra berasal dari proses jual beli mobil mewah milik AD yang masih dalam masa kredit kepada NN. Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI menduga telah terjadi proses jual beli mobil cicilan tanpa sepengetahuan kreditur atau pihak leasing antara AD dan NN. Dalam transaksi jual beli ini, rentan terjadi penipuan. Yang sering terjadi di masyarakat hari ini, Argan, adalah seorang debitur yang tadi customer yang pemilik kendaraan itu, dia tidak mampu membayar cicilannya padahal dia sedang berhutang. Dia menjual kendaraan itu tanpa pemberitahuan kepada kreditur, terjadi transaksi. Ada juga yang mau beli kendaraan itu karena sifatnya kan nggak buat BPKB nggak ada, mungkin belinya dengan harga yang lebih murah. Karena BPKB-nya masih dipegang oleh kreditur. Nah, begitu dia jual dengan STNK only, berarti dia mengalihkan kepada pihak ketiga, itu dia melanggar Undang-Undang Fidusia pasal 36, yang dilarang mengalihkan, menjual, memindah tangankan. Menjual kendaraan yang masih dalam masa kredit dapat dilakukan, asal sesuai aturan yang berlaku dan atas pengetahuan pihak kreditur atau perusahaan pembiayaan. Ini dilakukan demi melindungi penjual maupun pembeli. Sesuai Undang-Undang Jaminan Fidusia di pasal 30, 29 dan 30, dia wajib menyerahkan kepada perusahaan pembiayaan atau leasing, menyatakan saya angkat bendera putih, saya tidak mempunyai kemampuan meneruskan cicilan. Bisa kita jual bersama kendaraannya supaya fair, atau kemungkinan dia ternyata menemukan seseorang untuk bisa membeli kendaraannya, tapi mungkin dengan cara meneruskan cicilannya, dirubah perjanjian hutang piutangnya dari si A pindah ke si B, tanda tangan perjanjian akta jaminan fidusia lagi yang baru, karena berubah nama. Nah, itu sah. Sementara itu, kriminolog menyebut terkait silang sengketa keberadaan mobil mewah milik AD seharusnya masih bisa diselesaikan secara baik-baik, atau kalau menemui jalan buntu, lapor polisi. Menyelesaikan persoalan secara emosional, apalagi sampai melukai dan membahayakan keselamatan orang lain, malah dapat menyeret pada persoalan pidana. Ada beberapa kondisi di masyarakat ketika mereka merasa ada tekanan, ada kerugian yang seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik, ternyata berubah menjadi kondisi-kondisi yang berhubungan dengan konflik interpersonal. Sekali kasus-kasus yang bisa diselesaikan secara baik dan bisa meminta perlindungan secara legal ternyata menjadi konflik interpersonal yang berakhir dengan kekerasan atau agresi. Atau ketika ada konflik bisa melaporkan ke kantor polisi gitu ya. Karena kalau dia sudah melakukan kekerasan, dia sebetulnya sudah masuk ke perangkap bahwa dia pun akan terlibat dalam kondisi-kondisi yang berhubungan dengan hukum. Hingga saat ini mobil mewah milik AD tidak diketahui keberadaannya. Sementara akibat perbuatannya, AD, NN, dan 7 tersangka lain dijerat pasal 333 tentang merampas kemerdekaan seseorang dan pasal 368 tentang pemerasan. Ancaman hukumannya maksimal 9 tahun penjara. Dengan alasan apapun, tindak kejahatan tak bisa dibenarkan. Jika Anda menjadi korban kejahatan penipuan, selesaikan baik-baik atau lapor polisi. Jangan main hakim sendiri, apalagi melibatkan orang lain membantu Anda untuk melakukan tindak kekerasan. Argan Anjani, Jonathan, sampai jumpa. Saudara, selanjutnya